Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini, pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, berupa nikmat hidup, nikmat sehat, dan juga tidak lupa, tidak kalah hebatnya, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan juga tidak lupa kita senantiasa untuk selalu bersalawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat kita, dengan doa-doa yang kita panjatkan untuknya, untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya, semoga di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di komplek Masjid Mihrimah di distrik Fatih di Istanbul, Turki. Dan seperti teman-teman yang tahu bahwasanya di dekat masjid ini sekitar 50 meter itu terdapat tembok Theodosius atau tembok Konstantinopel. Nah, di tembok tersebut ada satu titik atau satu gerbang, yang dimana titik tersebut disebut dengan gerbang Charisius atau gerbang Edirne, sehingga orang-orang sini itu mengatakan bahwa gerbang ini Edirne Kapel, yang maksudnya gerbang Edirne, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Seperti itu, teman-teman. Di gerbang itu menjadi saksi bisu bahwasanya Sultan Muhammad Al-Fatih beserta pasukan-pasukannya memasuki Konstantinopel melalui gerbang tersebut. Nah, ada satu peristiwa yang luar biasa pada saat penaklukan Konstantinopel ini. Teman-teman yang ketahui bahwasanya kita berpuasa pada tanggal 23 Maret 2023. Tapi tahukah teman-teman bahwasanya 570 tahun yang lalu terdapat peristiwa yang luar biasa. Apa peristiwa tersebut? Yaitu dimulainya perjalanan Sultan Muhammad Al-Fatih beserta pasukannya dari Edirne menuju ke Konstantinopel untuk menaklukkan kota tersebut. Nah, padahal di hari yang sama, hanya saja berbeda tahunnya, Sultan Muhammad Al-Fatih berusaha untuk melakukan atau berusaha untuk membuat kenyataan terhadap ramalan-ramalan Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, ada hikmah-hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah pada tanggal 23 Maret kemarin kita mulai berpuasa. Dan di masa 70 tahun 23 Maret Sultan Muhammad Al-Fatih itu berusaha melakukan perjalanannya dari Edirne menuju Konstantinopel. Dan ketika dia memulai perjalanan tersebut, dia tidak semerta-merta berusaha untuk menaklukkannya saja tanpa adanya persiapan. Sudah banyak persiapan di bulan-bulan sebelumnya, bahkan tahun-tahun sebelumnya, untuk menaklukkan Konstantinopel ini. Sebagaimana kita juga umat muslim pada hari ini, pada tahun ini, kita telah menyiapkan bekal-bekal puasa kita, bekal-bekal ibadah kita, itu jauh di bulan-bulan sebelumnya. Ya kan? Nah, hal yang terpenting adalah, teman-teman, bahwasanya Konstantinopel itu tidak ditaklukkan dalam satu hari. Konstantinopel tidak ditaklukkan hanya ketika Muhammad Al-Fatih datang begitu saja langsung terdekat, tidak. Dia tidak ditaklukkan hanya dalam waktu satu pekan, tapi ia membutuhkan waktu selama 50 hari lebih. Dari sekitar tanggal 6 April sampai tanggal 29 Mei 1953. Nah, di sini apa yang bisa kita dapat? Bahwasanya kita mempunyai hal-hal yang kita ingin taklukkan sendiri di dalam bulan puasa ini. Sultan Muhammad Al-Fatih datang untuk menaklukkan Konstantinopel di tanggal yang sama. Dan kita datang dengan mempersiapkan diri kita untuk menaklukkan Konstantinopel kita sendiri. Apa Konstantinopel kita sendiri? Yaitu hawa nafsu kita sendiri. Ada satu perkataan
Muhammad Al-Fatih ketika ia dalam mimpinya itu sedang menakut Konstantinopel. Dia berkata seperti ini, ya Istanbul, ya Istanbul, yaitu artinya apakah aku yang akan melakukan Istanbul, atau Istanbul yang justru akan melakukan aku. Nah, kalau misalnya kita ambil hikmahnya, kita ganti kata-katanya pada kesempatan kali ini, itu bisa jadi seperti ini. Akankah aku yang menaklukkan hawa nafsuku, ataukah hawa nafsuku yang akan menaklukkan diriku? Nah, jadi teman-teman di sini di momen yang luar biasa di bulan Ramadan ini, kan, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas kita. Kita sudah mempersiapkan diri kita nih, sebagaimana Muhammad Al-Fatih mempersiapkan pasukan-pasukannya, mempersiapkan SDA-nya untuk menaklukkan Konstantinopel. Begitu juga kita. Kita juga sudah mempersiapkan diri kita dari bulan-bulan sebelumnya. Ini adalah momen di mana kita diberikan Allah kesempatan untuk mengalahkan Konstantinopel diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Nah, jadi teman-teman, di momen yang luar biasa ini, di mana kita masih diberikan kesempatan Ramadan yang luar biasa. Karena teman-teman, ketika kita bisa memasuki bulan Ramadan, merasakan Ramadan yang mungkin ada yang sudah bertahun-tahun lama, berpuluh-puluh tahun lamanya, seperti itu kan, itu merupakan tanda kecintaan Allah kepada kita. Bahwasanya Allah masih ingin kita ini menjadi pribadi lebih baik lagi. Bayangkan teman-teman, Rasulullah SAW selama ia hidup, dia hanya merasakan 6 kali momen ibadah Ramadan. Tapi dengan 6 kali pengalaman Ramadan tersebut, ia bisa memberikan contoh yang luar biasa kepada semua. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang sudah diberikan Allah kesempatan bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun lamanya untuk merasakan momen Ramadan ini. Namun kita lihat kembali, bagaimana kualitas Ramadan kita. Kita evaluasi lagi dari hari-hari ke belakang, semenjak, karena ini sudah hari ke-9 ya, 9 hari sebelumnya, bagaimana kualitas ibadah kita. Ini juga menjadi renungan untuk saya pribadi dan juga kepada teman-teman yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman, mari kita sama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Konstantinopel tidak ditaklukkan hanya dalam satu hari, begitu juga dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita, kemenangan kita tidak ditaklukkan hanya dalam satu hari, tapi ditaklukkan dalam waktu 1 bulan. Sehingga ketika Syawal nanti tiba, tanggal 1 Syawal tiba, kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita bisa kembali meraih kemenangan kita. Tapi untuk meraih kemenangan tersebut dibutuhkan usaha yang luar biasa, dibutuhkan sesuatu yang luar biasa. Ibadah-ibadah apa yang kita tawarkan, yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini? Selainnya Muhammad Al-Fatih, dia sudah mempersiapkan seluruh strateginya, sampai-sampai yang sebagaimana kita tahu fenomena di mana ia memindahkan kapal di Bukit Galata hanya dalam 1 malam sebanyak 70 kapal. Sebagaimana ia juga mendesain artilerinya, pasukan-pasukannya, ya kan, dengan sebegitu canggihnya pada zaman waktu itu. Ia sudah mempersiapkan semuanya dengan matang, sehingga apa, kemenangan tersebut bisa diraihnya dengan mudah. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk mengambil atau meraih kemenangan kita selama hampir 30 hari nanti? Maka dari itu, mari kita sama-sama renungkan, mari kita sama-sama pelajari dan ambil hikmahnya. Dan semoga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua, diri saya, teman-teman, bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, meningkatkan lagi kualitas takwa dan imannya, sehingga kita bisa mengambil kemenangan di Idul Fitri nanti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.